Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gadis berbaju hitam segera santai dan berkata sambil tersenyum, tanpa arai batas kota Jiuding, kamu tidak bisa menghentikanku sekarang. Dia sangat cantik, dengan mata yang cerah dan gigi yang putih, wajah yang cantik, senyum yang indah, dan suara yang manis dan lembut. Jangan bicara tentang orang biasa, bahkan kultivator yang sangat mementingkan tempering mood, saya khawatir sulit untuk menolak keindahannya. Sui juga tersenyum dan berkata, jika tidak ada ketidakadilan dan kebencian, saya tentu tidak akan menghentikan Anda untuk pergi. Jika ada kebencian, maka Anda ditakdirkan untuk sulit terbang. Gadis bergaun hitam mengedipkan matanya yang dalam dan indah dan berkata sambil tersenyum, jadi, pikir Tuan Su, apakah ada kebencian di antara kita? Sui berkata, apakah orang tua buta yang kamu lukai itu? Gadis bergaun hitam berkata dengan tenang, jika kamu berbicara tentang pria yang ada di sarkofagus lampu hantu, maka dia memang terluka olehku. Sui mendengus, membalik tangannya, memperlihatkan benang kristal abu-abu, dan berkata, apakah benang jiwa ini juga milikmu? Gadis berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, tepat. Berteriak. Sui mencubit ujung jarinya, dan sutra yang menarik jiwa itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Sui berkata, hidup adalah tentang bernapas dan bernapas. Secara alami, Anda harus berjuang untuk bernapas, menghembuskan napas. Jika Anda bersedia menerima hukuman dengan patuh, saya tidak akan melakukan terlalu banyak. Gadis berbaju hitam itu berkata dengan penuh minat, lalu bagaimana aku harus menerima hukumannya? Sui berkata tanpa ragu, 3 pil konsentrasi Huang Kuan. Sui berkata, tidak. Itu mulut singa. Gadis bergaun hitam mengerutkan hidungnya dan bergumam, di dunia bawah, siapa yang tidak tahu bahwa pil ini adalah harta untuk membentuk kembali jiwa? Nilai beberapa potong bernilai 1 potong. Anda meminta 3 dari Lingbao tingkat atas segera setelah Anda membuka mulut, yang benar-benar serakah. Sui berkata dengan acuh tak acuh, dibandingkan dengan akhir penangkapanmu, ketiga pil obat ini tidak banyak. Iya. Gadis bergaun hitam itu mengerucutkan bibirnya yang kemerahan dan tersenyum manis, kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya. Akankah Su Gongzi punya cara untuk menangkapku? Mata Sui dalam, dan dia melihat ke sisi lain dengan tenang, dan berkata, meskipun tulang roh Xuanzang adalah bakat kelas 1 dalam kultivasi jiwa, tetapi di depan saya, andalkan saja roh agung Anda. Untuk mencapai yang lengkap basis kultivasi adalah menggunakan mimpi Wu Xiangxin yang agung, di bab ke-9, Xin Mai Tong Xuanjing, dan sulit untuk mengguncang pikiran saya sama sekali. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya. Dia benar-benar terkejut. Kata-kata Sui tidak hanya menembus kultivasinya, tetapi juga melihat melalui kekuatan bawaannya dan metode pewarisan yang dia kembangkan. Ini membuatnya bahkan merasa bahwa rahasia batinnya tertembus dan tidak ada yang disembunyikan. Setelah beberapa saat, gadis berbaju hitam menstabilkan pikirannya, dan dengan ragu bertanya, bagaimana Su Gongzi bisa tahu begitu banyak tentang warisan kuil Mengpo saya? Sui berkata dengan acuh tak acuh, rahasia. Dia sangat curiga sehingga perilakunya menjadi ragu-ragu. Kenapa, kamu tidak mau mengakuinya? Sui bertanya. Itu alam. Gadis berbaju hitam. Menghela nafas, orang tua buta di mulutmu, belum lama ini, mencoba menyusup ke tanah abadi dan menanyakan tentang urusan istana Mengpo saya. Ini tidak asli. Memang benar dia terluka olehku, tapi festival seperti itu sama sekali tidak sebanding dengan kompensasiku dengan 3 pil konsentrasi Huang Kuan. Berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat Sui, mengulurkan jari putih salju yang ramping, dan berkata, demi putranya, aku hanya akan mengambil 1 paling banyak. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk berdebat denganmu, jadi kamu tidak boleh melewatkannya. Gadis bergaun hitam itu hampir tertawa dengan marah, implikasi Sui adalah dia tidak berniat untuk bernalar sama sekali. Ini sombong. Ini adalah pertama kalinya seorang gadis berbaju hitam bertemu seseorang yang berani memerasnya seperti ini. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Sampai sekarang, dia menemukan banyak keanehan.
Sebagai biksu di benua Changqing, Su Yi berbeda dari yang lain. Dia tahu Meng Po Hall dengan sangat baik. Selain itu, dia tampaknya mengetahui warisan istana Meng Po seperti punggung tangannya, dan bahkan kekuatan bawaannya sendiri tidak dapat menyembunyikan ketajamannya. Semua ini membuat gadis berbaju hitam itu menyadari kenormalannya. Itu sebabnya dia tidak main-main. Jika tidak, dengan identitas dan kekuatannya, dia tidak peduli sama sekali jika dia berperan di alam roda roh dunia, dan berani memperlakukan pihak lain tanpa basa-basi. Setelah berpikir sebentar, gadis berbaju hitam itu berkata, "Baiklah, jika Tuan Muda Su dapat menjawab beberapa pertanyaan saya akan mengambil 3 pil konsentrasi Huang Kuan." Su Yi menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menawar." Kelihatannya acuh tak acuh, tapi nyatanya sikapnya yang sangat kuat membuat gadis berpakaian hitam itu merasa sesak di dadanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tuan Muda, Anda tidak khawatir menjadi sasaran Aula Meng Po?" Su Yiyun berkata dengan ringan, "Menyinggungku adalah hal yang harus kamu khawatirkan di istana Meng Po." Tanpa menunggunya untuk berbicara lagi, Su Yi melihat ke langit yang gelap dan mengerutkan kening, "Waktu sangat berharga, aku akan memberimu 3 napas untuk dipertimbangkan. Setelah 3 napas, kamu akan menanggung risikomu sendiri." Berbicara, dia mengeluarkan botol giok dari mansetnya dan menuangkan 3 pil obat dari dalamnya. Itu adalah Huang Kuan Jingdan. "Tuan Muda Su, tolong simpan itu." Pada saat ini, warna licik melintas di matanya. Melihat lengan baju Su Yi berjatuhan, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. 3 pil ditangguhkan dalam kekosongan di depannya. Kemudian ujung jarinya seperti kilat, dan dia dengan ringan mengetuk ketiga pil itu. Berteriak, tertawa. Setelah itu, Su Yi menyingkirkan ketiga pil itu. Kamu. Gadis berbaju hitam itu sangat sulit dipercaya sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Alasannya sangat sederhana. Saat melempar pil obat, dia juga menggunakan teknik jiwa misterius yang disebut, ikuti bayangan. Begitu lawan tidak berdaya, dia akan menangkap obatnya saat ini, biarkan pikiran terjun ke dalam kebingungan mimpi buruk. Mirip dengan teknik rahasia semacam ini, bahkan jika pembudidaya roda roh dipukul, sulit untuk menolak. Tapi siapa sangka, Su Yi tampaknya diperhatikan sekilas, dan teknik rahasia ini mudah diselesaikan. Bagaimana ini bisa membuat gadis berpakaian hitam tidak terkejut? Su Yi menggelengkan kepalanya sebentar, dan berkata, "Terlalu lucu untuk memainkan trik semacam ini di depanku." Wajah lembut dan cantik dari gadis berbaju hitam itu tiba-tiba berubah menjadi merah, dan dia tampak agak malu. Dia menatap Su Yi dengan kejam dan berkata, "Su Yi, kamu tunggu aku." Dia berbalik untuk pergi. Su Yi berkata, "Berhenti." Gadis berbaju hitam berkata dengan marah, "Aku sudah memberimu obat, apalagi? Kamu menggunakan teknik rahasia untuk menyelinap menyerangku, dan kamu harus dihukum." Su Yi berkata dengan santai, "Yah, aku tidak akan mempermalukanmu, serahkan saja 3 pil konsentrasi Huang Kuan." Dia sangat marah sehingga dia ingin menggigit Su Yi, hati pria ini terlalu gelap, memerasnya sekali tidak cukup, dan dia bermaksud memerasnya untuk kedua kalinya. Su Yi mendesak, "Sudah gelap, dan jika Anda terus menggiling, bukan hanya 3 pil konsentrasi Huang Kuan yang dapat menyelesaikannya." Gadis berpakaian hitam itu memiliki garis hitam di dahinya, dan gigi kristalnya berderit. Tepat ketika Su Yi berpikir bahwa gadis itu akan melakukan apa saja, yang terakhir benar-benar menahan diri. "Oke, aku akan memberikannya padamu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu memuntahkannya lagi." Su Yi mengambil pil obat sambil tersenyum dan berkata, "Jika saya menebak dengan benar, nama keluarga Anda adalah Cui, kan?" Gadis berbaju hitam yang telah terbang ratusan meter membeku, tiba-tiba berbalik, dan tanpa sadar berkata, "Kamu bisa melihat ini." Pipi cantik gadis itu penuh dengan keheranan. Su Yi berkata, "Jika kamu tidak melihat nama keluargamu Cui, kamu tidak akan bisa pergi hari ini bahkan jika kamu memberikan semua hartamu." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berbalik. Gadis bergaun hitam menyaksikan sosok Su Yi menghilang, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. "Siapa orang ini?"
Kenapa dia mengenali nama belakangku? Mungkinkah? Gadis dalam gaun hitam tanpa sadar melihat liontin batu giok yang tergantung di pinggangnya. Liontin giok berwarna ungu muda. Ini adalah harta pertahanan diri yang diberikan oleh ayahnya ketika dia datang ke benua Changqing kali ini, dan orang yang menyempurnakan liontin giok ini adalah leluhur mereka, Cui Longxiang. Eksistensi yang menakutkan dengan gelar, penghakiman Netherworld, di Belanda. Tidak mungkin, liontin batu giok ini dibuat oleh nenek moyang, bahkan banyak anggota keluarga Cui saya, sangat sedikit orang yang tahu keberadaan harta ini, orang yang bermarga Su, bagaimana Anda bisa mengenalinya? Tapi jika tidak, bagaimana dia mengenali nama keluargaku Cui? Mungkinkah lelaki tua buta itu memberitahunya? Itu mungkin. Bagaimanapun, lelaki tua buta itu telah menanyakan tentang Aula Mengpo, dan tidak sulit untuk mengetahui nama keluargaku adalah Cui. Memikirkan hal ini, gadis berbaju hitam itu merasa sedikit lebih tenang. Hanya saja, ketika saya berpikir untuk mengikuti orang tua buta sepanjang jalan, saya awalnya ingin memeriksa kekuatan di belakang orang tua buta, tetapi siapa sangka, tetapi diperas oleh Sui, gadis berpakaian hitam itu merasa sangat tertekan. Tunggu kembali dan tanyakan kepada para tetua sekte dan lihat apakah mereka dapat menyimpulkan sesuatu. Asal-usul nama keluarga Su pasti aneh. Tentu saja, rasa malu hari ini tidak boleh dibiarkan seperti ini. Gadis dalam gaun hitam itu kejam di dalam hatinya dan berbalik. Di malam musim semi, ada sedikit kehangatan yang kuat dalam kelembutan. Mungkin semua orang tahu bahwa ketika dunia yang cerah datang, situasi tenang yang langka ini akan hancur, dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan besar. Oleh karena itu, banyak orang mulai bersenang-senang dengan bebas, dan kota Jiuding menjadi semakin hidup. Bahkan rumah bordil seperti Huan Xixia jauh lebih populer dari sebelumnya. Lagi pula, jika masa-masa sulit datang, akan sulit untuk menikmati keindahan kemakmuran seperti itu. Halaman King Yun. Bintang dan bulan jarang, angin malam. Sui mengangkat tangannya dan melemparkan 2 pil konsentrasi Huang Kuan kepada lelaki tua buta itu, dan berkata, ini adalah kompensasi untuk gadis itu, terimalah. Huang Kuan Jingdan. Orang tua buta itu tidak bisa tidak terkejut, ini adalah salah satu obat mujarab paling berharga di Istana Mengpo, beberapa potong bernilai banyak uang. Terima kasih, Tuan Su. Orang tua buta itu bersyukur. Sui mengambil kendi, menyesapnya, dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya berharap kamu tidak membenci gadis itu, Dia adalah keturunan Cui Longxiang. Orang tua buta itu terkejut. Cui Longxiang. Salah satu dari 6 hantu Netherworld, barang antik tua dari klan Taois Cui ke-6, Jajimen Netherworld Venerable, keberadaan mitos di Belanda. Tidak heran gadis itu begitu kuat dan dapat melihat asal-usul Xiao Lao secara sekilas. Ternyata bukan hanya pewaris istana Mengpo. Orang tua buta itu bergumam. Dia masih marah-marah karena disakiti oleh seorang gadis, tapi sekarang dia lega. Dia berasal dari dunia bawah, jadi dia tahu kengerian Cui Longxiang. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan keturunan rubah tua Cui Longxiang di sini. Sui berbisik. Pada awalnya, murid ketujuh Suan Ning pernah berkata bahwa alasan mengapa dia bisa datang ke benua Changqing dari Belanda adalah berkat bantuan Cui Longxiang. Di dunia bawah, sangat sedikit orang yang memahami rahasia reinkarnasi. Cui Longxiang adalah salah satunya. Pada saat itu, Cui Longxiang yang menggunakan pohon Wandao, objek ilahi bawaan dari keluarga Cui, untuk membuka saluran batas untuk Suan Ning, memungkinkan Suan Ning mengandalkan salah satu dari pedang bela diri sejati. Napas datang ke benua Changqing. Dengan kata lain, Cui Longxiang mungkin telah menebak bahwa Su Xuanjun tidak benar-benar mati, tetapi memilih untuk bereinkarnasi. Dan hari ini, penampilan gadis bermarga Cui dalam gaun hitam membuat Sui menyadari masalah. Gadis berbaju hitam datang ke benua Changqing, apakah dia pernah mendapatkan persetujuan dari Cui Longxiang? Sui ingat liontin batu giok yang tergantung di pinggang gadis bergaun hitam itu ketika dia bertemu. Orang lain mungkin tidak mengenali asal-usul liontin batu giok ini, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya dari matanya.
Liontin giok ini disempurnakan dari sepotong bahan asli pohon Wandao, dan metode pemurniannya sangat khusus, dan ini disebut, Xingluo menangkap langit. Hanya rubah tua Cui Longxiang yang terbaik dalam resep pemurnian jimat rahasia ini. Dengan kata lain, liontin batu giok ini, kecuali Cui Longxiang, sulit untuk disuling. Orang tua buta itu tidak bisa tidak berkata, apakah Tuan Su memiliki hubungan dengan Jajimen Ming? Sui tersenyum, dengan tatapan main-main di matanya, dan berkata, saya adalah penagih utang sarkofagus lampu hantu Anda, dan juga, kreditur, rubah tua Cui Longxiang, tetapi apa yang dia berutang kepada saya adalah kesempatan besar. Kejutan yang tak terlukiskan seperti menjungkir balikkan sungai, mengaduk tanpa henti di benak lelaki tua buta itu. Dia awalnya berpikir bahwa Sui hanyalah keturunan dari debt collector, tetapi sekarang tampaknya identitas Sui jauh lebih misterius daripada yang dia bayangkan. Bahkan Ming Zun yang berkuasa berutang padanya, yang tidak bisa dipercaya. Ceritakan tentang apa yang kamu tanyakan dan Ibu Meng. Tentang kuil. Sui berkata dengan santai. Malam di kota Jiuding berisik, bahkan di halaman kecil King Yun, Anda dapat mendengar suara hidup yang datang dari kejauhan. Pikiran Sui agak aneh. Setelah beberapa saat, akan sulit untuk melihat kemakmuran dan kegembiraan seperti itu lagi. Orang tua buta itu berdeham dan menjelaskan berita yang dia tanyakan. Ternyata tanah abadi saat ini telah sepenuhnya ditempati oleh kekuatan Meng Po Hall, dan orang luar tidak dapat lagi membobolnya. Menurut lelaki tua buta itu, orang kuat yang datang ke benua Changqing dari Aula Meng Po seharusnya memiliki lebih dari 30 orang, hampir semuanya adalah biksu agung dari jalur spiritual. Yang paling kuat adalah keberadaan dari 3 alam roda roh. Orang yang bertanggung jawab atas operasi ini adalah salah satu dari 3 alam roda roh, karakter yang dikenal sebagai 9 pengorbanan. 9 pengorbanan. Sui mengangguk ketika dia mendengar ini. Dalam tradisi Tao kuno Meng Po Hall, hierarkinya ketat, dan siapapun yang dapat memegang posisi pengorbanan harus memiliki tingkat kultivasi spiritual. Di bawah upacara pengorbanan, ada wali, diaken, dan murid. Di atas persembahan kurban adalah kepala balai dan utusan yang menyeberangi sungai. Utusan penyeberangan sungai adalah salah satu dengan status tertinggi di Meng Po Hall, dan sering dilayani oleh kaisar. Yang disebut, menyeberangi sungai, berarti, mengekstradisi jiwa yang mati dan mengembalikannya ke sungai yang terlupakan. Xiao Lao masih tidak tahu apa tujuan kedatangan mereka ke benua Changqing, tetapi pasti itu terkait dengan pengejaran dunia besar. Tuan Su, ingat, terakhir kali Anda memenggal kepala pembangkit tenaga listrik kuno di luar kota Jiuding, ada seorang pemuda berpakaian hitam yang diduga keturunan istana Meng Po. Orang tua buta itu dengan cepat berkata, orang tua itu juga bertanya, orang ini disebut, Wei Fang, dia terlihat muda, tetapi sebenarnya dia adalah salah satu dari 3 karakter alam roda roh yang datang ke benua Changqing. Sui ingat bahwa pemuda berjubah hitam itu memiliki pupil yang gelap, seperti pusaran air yang tenang. Dari titik inilah dia menyimpulkan bahwa orang ini adalah keturunan istana Meng Po. Karena semua orang yang mempraktikkan Sutra Xin Mai Tongsuan akan mengalami perubahan seperti itu pada murid mereka. Orang tua buta itu melanjutkan, aneh bahwa Meng Po Hall telah menduduki tanah abadi, tetapi di dunia saat ini, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan mereka. Sui berkata dengan acuh tak acuh, alasannya sederhana, keturunan istana Meng Po paling baik dalam menghapus ingatan dan memanipulasi pikiran orang. Jika mereka ingin menyembunyikan jejak mereka, mereka hanya perlu menghapus ingatan orang lain. Orang tua buta itu tertegun dan tersenyum, saya lupa tentang ini. Dalam 3 hari, dunia yang mempesona akan datang, jadi kamu bisa tinggal untuk saat ini. Sui berkata, ketika saatnya tiba, saya akan mengambil tindakan untuk menarik sumber kekuatan asal Dao yang diubah oleh sumber langit biru, dan itu akan sangat berguna bagi Anda untuk memulihkan vitalitas Anda. Orang tua buta itu terkejut dan mengangguk setuju. Dahulu kala, tanah abadi adalah salah satu dari 3 tempat terlarang di Daxia. Hanya sekarang, area terlarang yang besar ini telah ditempati oleh kekuatan Meng Po Hall. Di tanah abadi, pasir tersapu sepanjang tahun, langit dan bumi keruh dan suram,
tidak ada rumput, dan ada gunung gundul dan ladang berpasir di mana-mana. Pada saat ini, sebuah istana dibangun di depan pegunungan yang megah di tanah dewa. Di celah itu, badai luar angkasa yang bergejolak-bergejolak, dan ada atmosfer berbahaya yang cukup untuk membuat setiap pembudidaya berdebar. Jika Anda perhatikan baik-baik, dalam badai luar angkasa yang bergejolak, ada altar hitam yang ditangguhkan, hanya dalam jarak beberapa kaki, tetapi stabil. Seperti batu, ia akan tetap berdiri meskipun terkena dampak badai luar angkasa. Ini adalah altar teleportasi. Pembangkit tenaga listrik Mengpo Hall berasal dari celah ruang ini. Saudari Cui, apakah perjalanan ini akan berjalan lancar? Di istana megah yang dibangun dari batu-batu hitam, ketika dia melihat gadis berbaju hitam kembali, Wei Fang menyambutnya dengan senyuman. Gadis bergaun hitam itu melirik Wei Fang, dan berkata dengan cemberut, panci mana yang tidak bisa dibuka dan diangkat, tolong menjauhlah dengan cepat, aku akan melihat Jiu Sacrificial. Nadanya tidak sopan. Wei Fang tidak marah sama sekali, dia tersenyum dan menyingkir, dan mengingatkan dengan hangat, 9 pengorbanan sedang mendiskusikan masalah dengan pelindung Sueye, dan orang luar tidak boleh mengganggu. Sebelum dia selesai berbicara, gadis berbaju hitam itu sudah pergi. Sepertinya Suster Junior Cui telah menyentuh hidungnya dalam perjalanan ini. Wei Fang berpikir. Ruang rahasia yang ditutupi oleh susunan terlarang. Lampu redup. Seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu berambut jarang duduk bersila di tanah. Wajahnya penuh kerutan, dan ketika matanya menoleh, dia penuh dengan perubahan. Sueye, apakah kamu bisa memenangkan benih biru hijau dalam operasi ini tergantung pada kemampuanmu. Pria tua berjubah abu-abu membuka mulutnya, suaranya rendah dan berlumpur. 9 pengorbanan yakinlah, semua karakter di alam roda roh di benua Changqing telah terkikis oleh kekuatan terlarang dari zaman kuno yang gelap, jauh dari penentang generasi saya, satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dari orang-orang yang kejam. Dari dunia besar lainnya. Namun, saya memiliki cara saya sendiri untuk menghadapinya. Selain itu, seorang pria muda berpakaian linen mengangguk sedikit. Daun salju. Dia, seperti Wei Fang, keduanya berkultivasi di alam roda roh, tetapi dua identitas mereka adalah penjaga hukum, dan mereka tidak sebanding dengan orang tua seperti Jiu Sacrifice. Aku sangat yakin dengan kekuatanmu. 9 pengorbanan tersenyum dan berkata, ketika saya memenangkan benih Changqing, saya akan meminta kepala istana untuk mempromosikan Anda sebagai pengorbanan-pengorbanan ke-13 dari istana Mengpo, dan di masa depan, ketika Anda menjadi kaisar Taoisme, Anda akan diizinkan memasuki sumber sungai yang terlupakan, untuk memahami Dao besar. Sumber melupakan sungai. Ini adalah tempat terlarang paling misterius untuk warisan Mengpo Hall. Ada desas-desus bahwa sejak zaman kuno, Kaisar Balai Mengpo semuanya telah meninggalkan jalan mereka sendiri di sumber sungai yang terlupakan. Ini bisa sangat membantu bagi mereka yang menjadi kaisar. Mereka datang ke sini dari Mengpo Hall hanya untuk satu tujuan. Rebut benih biru. Ini adalah sumber vitalitas dari asal-usul dunia Changqing. Itu dapat dianggap sebagai benih dunia di benua Changqing. Itu unik, dan nilainya tidak terukur. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang rahasia tiba-tiba didorong terbuka dari luar. 9 pengorbanan dan Sueye terkejut untuk sementara waktu, dan saling memandang, keduanya tidak bisa membantu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Di seluruh kamp, hanya ada satu orang yang berani menerobos masuk seperti ini tanpa pemberitahuan. Itu adalah Cui Jingyan. Jingyan berarti batu giok yang indah. Keduanya mengangkat kepala, dan tentu saja, mereka melihat sosok yang akrab dan anggun berjalan masuk. Itu gadis berbaju hitam. Matanya yang indah menyapu Jiu-Jiu dan Sueye, berpura-pura terkejut, hei, kurasa tidak ada seorang pun di sini, bukankah aku mengganggu mereka berdua? Karena itu, dia secara alami duduk di satu sisi futon, mengambil teko teh tanpa basa-basi, mengisi dirinya dengan cangkir, dan meneguk kepalanya. Melihat ini, Jiusai dan Sueye menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Tentu saja aku memaafkannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.